Bagi saya, berkebun itu adalah perwujudan dari konsep mencintai bumi. Karena kebun ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, setidaknya meskipun saya tidak secara langsung mengajari perawatan atau berkebun secara organik, tetapi ketika mereka dengan sendirinya datang menghampiri saya akan menceritakan apa yang saya lakukan di kebun ini. Misalnya saya berkebun, kita mengolah tanah, menanam tanaman, memanfaatkan air, mengadakan air, kemudian memanfaatkan tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan menjadi pupuk, kemudian panen. Halo, aku Siwi Wijayanti. Sekarang kita berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Ini adalah kebun mini di depan rumahku. Yuk kita ke kebun Larasati, tempat di mana biasanya aku berkebun setiap hari. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun Larasati. Yuk kita lihat apa aja yang ada di kebun ini. Di sini ada tanaman anggur. Kira-kira usianya 7 bulan dan aku rambatkan seperti ini, seperti pada gerbang, sehingga kebun ini jadi terlihat cantik. Kemudian di sini ada tanaman kacang panjang. Jadi memang tanaman kacang panjang itu memerlukan rambatan supaya dia tumbuh dengan baik dan sempurna. Nah, di sini adalah raised bed yang berisi tanaman kangkung yang dipadukan dengan bunga zinnia.
Ya, sebenarnya tuh aku tidak ingin membiarkan rice bed ini gersang dan membiarkannya menjadi hijau supaya terlihat hijau. Di samping itu juga kan dari tanaman ini jadi tahu bagaimana dia berfase bunga, kemudian nanti setelah ini seperti apa dia menjadi biji seperti itu. Nah, di sebelah sini adalah rice bed yang berisi rimpang-rimpangan. Di sini ada kunyit, jahe, dan beberapa tanaman lain yang memang sengaja ditumbuhkan di sini, yaitu anakan-anakan bunga zinnia. Harapannya nanti ketika dia sudah besar, berfungsi juga sebagai penarik atau penarik binatang-binatang polinator. Jadi untuk bedengan sebenarnya tidak semua direncanakan. Kalau untuk ini memang dari awal pada saat kondisi sebelum dengan tanah yang rembangnya waktu itu memang punyanya rimpang-rimpangan dari dapur, jadi sengaja ditanam di sini. Kebun seluas 300 kurang lebih meter persegi ini memiliki berbagai macam tanaman yang sengaja saya tanam dengan pemilihan memanfaatkan tanaman dari ekosistem asli yang ada, ditambah dengan beberapa tanaman koleksi dari rumah maupun pemberian juga dari teman-teman yang intinya bisa mendukung kami, saya dan keluarga untuk bisa swasembada pangan. Pada awalnya, kebun ini sangat memprihatinkan keadaannya. Penuh dengan sampah, baik dari sisi depan maupun dari sisi belakang. Nah, bahkan ketika saya mencoba membersihkannya bersama dengan beberapa orang yang membantu saya tuh, segala macam jenis sampah ada, dari mulai sampah plastik, kemudian baju-baju bekas, bahkan juga beberapa sampah-sampah dari pembangunan. Kalau dipikir-pikir berarti mungkin butuh waktu sekitar hampir 1 tahun meskipun kurang untuk menjadikannya rimbun, karena tadinya memang benar-benar tidak ada tanaman di area tengah seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai rimbun dan hijau dengan tanaman-tanaman yang sudah ditanam di sini dan juga mendatangkan manfaat untuk kami petik sebagai bahan makanan. Sekarang tiba saatnya di momen yang paling saya sukai, yaitu panen. Hasil panen dari kebun ini berupa buah-buahan, yaitu pisang, kemudian ada juga murbei, bunga turi, lalu ada bunga telang. Itu semuanya dikonsumsi untuk kalangan pribadi atau untuk kami sendiri. Jadi kalau untuk kepentingan dijual itu memang belum. Karena saya masih belajar berkebun, di sini seringkali yang bikin duka atau sedih gitu ya, itu adalah ketika kami menanam pepaya, mungkin sudah sampai 10 bahkan lebih pepaya yang kami tanam, tetapi sering mengalami mati dengan pucuk kuning, yaitu di beberapa tempat, sehingga sampai sekarang hanya ada 2 pohon pepaya yang bisa kami panen.
Jadi saya mulai merapikan kebun ini mulai dari tanggal 24 Juni 2024 dengan cara memasang pagar terlebih dahulu. Dan setelah dipagari, maka langkah selanjutnya adalah saya mencoba mendesain dari tanah atau lahan ini area-area mana yang ingin diberikan puing-puing untuk pengerasan dan area mana yang akan ditanami. Dan ketika musim hujan tiba, saya pun menyadari bahwa kebun ini ternyata tergenang di area-area tertentu dan area genangan yang paling dalam atau paling cekung itu menampung air cukup banyak. Disitulah saya memutuskan untuk menggalinya dengan ukuran kurang lebih 2 meter kali 12 meter untuk kami gunakan atau kami bangun menjadi sebuah balong atau embun atau kolam tanah. Jadi airnya yang muncul dari bawah sebagai air resapan bisa kami manfaatkan menjadi air untuk menyiram tanaman. Nah, kalau di kebun saya tanah aslinya seperti ini. Masih banyak ditemukan sampah-sampah, serpihan sampah yang dari sejak bulan Juli tahun lalu sering ditemukan juga di sini. Kesuburan tanah sangat berpengaruh untuk kesuburan tanaman karena kan seperti manusia, tumbuhan juga memerlukan nutrisi yang itu diperoleh dari unsur hara yang ada di dalam tanah. Jika tanahnya semakin subur, maka memiliki potensi untuk tanaman itu menyerap sumber-sumber yang diperlukan untuk kehidupannya dari dalam tanah. Kalau kondisi aslinya itu di sini bekas sawah, jadi bentuknya itu seperti hampir seperti lempung-lempung atau bergumpal-gumpal seperti itu jenis tanahnya. Ketika kami pacul untuk dibalik, juga tanahnya itu lengket satu sama lain, kemudian dia juga tidak bisa menyerap air dengan baik. Kali ini kita akan melakukan pindah tanam bibit rambutan yang ada di kebun ini. Jadi untuk pindah tanam tersebut saya akan menggunakan bahan-bahan yang ada di hadapan saya, yaitu di sini saya menggunakan daun-daun kering dari kebun ini yang nantinya akan diletakkan di bagian dasar pot. Kemudian juga di hadapan saya ini juga ada campuran tanah lembang dan sekam bakar. Di samping itu juga saya memanfaatkan sisa-sisa pisang yang tidak bagus atau busuk yang sudah saya campur dengan tanah. Jadi untuk
kebun Laras Hati ini karena tagline-nya adalah Laras Hati, menyelaraskan hati dengan alam semesta, maka cita-citanya adalah ketika menanam tumbuhan maka tanahnya juga ikut dirawat. Oleh karenanya kecenderungan untuk merawat secara alami itu lebih besar sekali. Sehingga dari beberapa yang saya baca atau saya pelajari, itu menanam dengan cara alami itu ternyata termasuk juga merawat dari tanah yang menjadi media tanam di kebun ini. Maka bagi saya berkebun itu adalah perwujudan dari konsep mencintai bumi. Karena dengan berkebun kita mengolah tanah, menanam tanaman, memanfaatkan air, mengadakan air, kemudian memanfaatkan tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan menjadi pupuk, sehingga tanah yang tadinya tidak ada apa-apanya atau tanah yang tadinya semak belukar bisa menjadi sebuah kebun yang asri dan penuh dengan kehidupan. Saking banyaknya pohon pisang yang ada di kebun, selain memanfaatkan buahnya, saya juga memanfaatkan daun-daun pisang untuk bahan kompos. Sekarang saya mau melakukan pruning daun-daun pisang. Jadi daun-daun pisang hasil pruning tadi aku tempatkan di sini. Ini adalah tempat untuk komposter, pembuatan kompos atau sebagai tambahan media tanam. Selain daun-daun pisang yang saya tempatkan di sini adalah hasil pruningan atau hasil pencabutan rumput-rumput liar yang ada di bedengan. Untuk komposter ini, pembatasnya saya menggunakan genting-genting bekas yang kebetulan saya peroleh dari tetangga sebelah yang sedang melakukan renovasi rumah. Pemanfaatan genting-genting ini lebih kepada prinsip penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Untuk kegiatan berkebun ini, saya menggunakan pestisida organik karena saya sedang berusaha supaya untuk kebun ini menggunakan sistem organik untuk perawatannya. Nah, untuk kali ini saya akan membuat pestisida organik dengan bahan-bahan dari kulit bawang merah maupun bawang putih dari kegiatan dapur sehari-hari. Ini adalah kulit bawang yang saya kumpulkan dari kegiatan masak-memasak di dapur. Kemudian saya akan gunakan juga air beras dari yang saya kumpulkan dari kegiatan memasak nasi. Lalu
Caranya adalah si bawang ini akan saya masukkan ke dalam sebuah tempat. Nah, ini sudah dirasa cukup untuk air cucian berasnya. Kemudian saya akan lakukan pengadukan terlebih dahulu supaya bisa tercampur dengan rata. Nah, untuk pembuatan pestisida nabati dari kulit bawang dan kulit bawang merah sudah selesai. Setelah ditutup ini, maka akan didiamkan selama 1 malam. Nah, ini adalah POC yang sudah saya buat sebelumnya. Akan saya aplikasikan untuk pemupukan pohon cabai. Harapan saya untuk kebun ini ke depan ingin bisa menambah variasi jumlah tanaman yang ada di sini, kemudian bisa menjadi lebih hijau, lebih sejuk, dan juga bisa menarik perhatian orang-orang atau tetangga yang lewat di sini, dan mereka tergerak juga untuk menanam meskipun itu hanya 1 biji tanaman bunga zinia yang sangat sederhana namun bisa menghidupkan suasana kebun.